Kalau PDW nggak bisa jadi presiden tuh bodoh. Dia punya gunung emas kok. Bisa nggak jadi presiden gimana sih? Kita kata kuncinya udah dapat Pak Paul, tenang aja Pak. Ya, Itu ada Anies, itu Profesor Anies disuruh jadi dubes Afghanistan aja udah. Aswadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang Paul Jang dan juga tentu saja antek-anteknya ya. Kalau Paul Jang ini yang nggak bisa sendirian karena dia bergerak dengan orang-orang dan timnya yang benar-benar itu ingin menghancurkan Indonesia dari dalam ya. Jadi Paul Jang ini menyerang Indonesia dari luar dan dalam. Dari luar ya, dia dari luar negeri dan juga ada beberapa narasumber ya, teman-teman dia juga di luar negeri, tetapi ada juga yang dari dalam Indonesia mengobok-ngobok Indonesia. Jadi memang kita harus menaruh perhatian lebih kepada manusia yang satu ini, karena memang yang satu ini tujuan dia tuh ingin menghancurkan Indonesia ya, tidak lebih daripada itu. Memang tujuan dia itu kalau bisa Indonesia tuh hancur ya, kalaupun nggak hancur ya Indonesia ini harus nggak ada Islamnya, harus jadi negara oten. Ya, kalaupun nggak bernama Indonesia, jadi nama baru, nggak masalah. Yang penting jangan Islam yang ada di wilayah Indonesia ini. Itulah tujuan dari si Paul Jang ini ya. Dia memang dibayar oleh satu kelompok untuk mengacuk-ngacuk Indonesia terus ya, mengadu domba kita. Dan kali ini, ya, Paul Jang membahas tentang pemilu 2024. Karena kita sudah tahu bahwa pemilu sudah di depan mata ya, walaupun ini masih 2022, tetapi angin-anginnya sudah mulai ya. Angin-angin untuk pemilu 2024 ini sudah pada sibuk semua, apalagi 2024 ini menjadi pemilu pertama yang serentak paling besar ya, pemilu serentak paling besar, presiden dan calon legislatif itu dipilih di saat yang bersamaan. Jarang-jarang ya, bukan jarang-jarang, baru pertama kali gitu kan, DPR dan juga presiden dipilih berbarengan. Jadi di sini Paul Jang sudah membuat ya susunan kabinet untuk tahun 2024-2029. Jadi dia sebut sebagai Kabinet Indonesia Jaya ya, Indonesia Jaya. Tetapi yang lebih ngakak adalah orang-orang yang duduk di dalamnya, yang jelas-jelas itu nggak punya kapasitas dan hampir semua tuh bermental pengkhianat, bermental pemecah belah bangsa Indonesia. Siapa-siapa saja susunan yang akan duduk di dalam kabinetnya, terus siapa yang akan jadi presiden, wapres, dan juga menteri-menterinya, nanti teman-teman akan dengar sendiri susunannya, dan mungkin tadi teman-teman sudah nonton sekilas ya di pembukaan, tapi memang kita lihat ini susunan orang-orang sakit jiwa kalau saya bilang ya orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang nggak benar gitu. Terus di sini kita bisa juga melihat bagaimana ambisinya si Paul Jang. Tapi nggak usah kita pedulin juga ya, karena dari dulu semua rencana Paul Jang itu selalu gagal. Nggak pernah yang dia ramal ya, yang dia nubuat itu terjadi. Nggak pernah gitu kan. Misalnya kasusnya Kosman akan dibawa ke HAM, nggak pernah terjadi. Dibawa ke Mahkamah Internasional, nggak terjadi. Ya KC bisa dibebaskan, nggak bisa, ya nggak terjadi. Terus dia bilang Ustadz Abdul Somad pasti akan ditangkap gitu kan, nggak terjadi. Semua yang dikatakan nggak ada yang terjadi. Saya juga bingung ya. Yang terjadi cuman bagi-bagi sembako, ya bagi-bagi duit sama galang dana. Tapi itu memang kelebihan Oten. Ya, kalau bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, indomisasi itu kan tergantung uang. Kalau memang ada uangnya ya tinggal jalani. Toh yang menjalankannya di lapangan bukan dia. Yang di lapangan tuh orang-orang yang ada di Indonesia. Dia cuman koar-koar, dia cuman suruh penontonnya galang duit, galang donasi, ya terus uangnya dipakai untuk indomisasi. Udah gitu doang. Itu gampang. Kenapa? Karena Paul Jang itu pintar menggunakan momentum. Dia tahu ya setelah dia terkenal se-Indonesia, ya kita tahu bagaimana tahun lalu kasus dia itu benar-benar heboh ya, se-Indonesia jadi tahu tentang dirinya, ya se-Indonesia tahu tentang si muka pantat ini. Banyak semua orang bilang, wah ini si muka pantat gitu ya, si Babi Jong gitu ya, bahkan disebut sebagai si Babi Jong. Dan dia pintar gitu, jadi momentumnya dapat, lagi viral, ya udah gitu. Kalau sebelumnya kan dia live itu, saya ingat ya tahun lalu sebelum dia viral dia sempat debat sama Rudy Yohanes. Itu penonton Rudy masih lebih banyak daripada penonton Paul Jang. Penonton Rudy itu waktu itu masih 1000-an, penonton Paul Jang cuma di angka 600, 700. Kalau sekarang memang bisa ribuan ya. Itu bisa ribuan pun gara-gara ya dia terkenal gitu. Sejak kasusnya viral,
apalagi dia menantang terang-terangan pemerintah Indonesia ya. Kita tahu dia memang pertentangan. Bahkan saat itu dia lebih disorot dibandingkan Saifuddin. Kalau Saifuddin kan cuma masuk berita kemarin beberapa kali ya masuk berita, tapi kalau Paul Jiang ini kan sampai lumayan lama. Bahkan dia juga hadir di TV One ya, wawancara dengan beberapa media mainstream membahas kasus dia, sehingga sorotan publik itu lebih ke dia. Ya, dan dia memanfaatkan momentum itu dengan membuat channel YouTube-nya itu makin rame orang, termasuk orang-orang yang Islamofobia ya, karena banyak juga Islamofobia yang ada di negara kita, oten-oten yang Islamofobia itu ditarik ke channel dia. Jadi muncul wajah-wajah baru yang sebelumnya di tahun lalu ya, sebelum dia terkenal nggak pernah muncul, tapi setelah dia terkenal, mereka ikut ketarik, karena mereka Islamofobia juga. Ya, orang-orang Islamofobia ketarik ke tempat dia untuk ngomong di tempat dia. Sehingga channel dia itu bisa survive. Karena kalau dia ngomong sendiri pasti nggak laku. Kita ambil contoh Saifuddin ya. Saifuddin itu hanya masalah waktu. Orang udah mulai bosan dengan hujatan yang dibuat Saifuddin. Fitnahan dari Saifuddin juga itu-itu aja. Hanya pengulangan. Dan saya harap teman-teman nggak usah yang nonton ke channelnya Saifuddin. Kalau mau nonton pun tinggal tunggu nanti di reaksi. Teman-teman bisa lihat ya, makin kesini Saifuddin sudah makin ditinggalkan. Channelnya sudah mulai turun ya. Udah mulai arahnya itu udah mulai arah turun. Karena orang udah mulai bosan. Kalau Paul Jiang ini pintar dia gunakan momentum, ya saat itu dia menarik sebanyak mungkin orang-orang Islamofobia untuk bergabung di tim dia, ya untuk join ke dia. Dan mungkin teman-teman saksikan dulu ya rencana gila, rencana busuk dari si Paul Jiang dan siapa-siapa saja susunannya. Oke, mungkin teman-teman silakan dulu menonton video ini, nanti baru kita tangkapi. Sementara kita tahu mayoritas suku di Indonesia adalah suku Jawa, agama mayoritas agama Islam. Mereka legowo nggak dan mau nggak menempatkan diri tanpa mengeksklusifkan dirinya, ya. Kemudian suku atau agama apapun di luar mereka dikasih kesempatan yang sama untuk maju, bahkan bisa terpilih dan diangkat. Ya. Masyarakat Jawa sebagai suku mayoritas sendiri pasti menolak kalau dilihat dari kesukuan. Tapi kalau kita lihat dari kerangka Indonesia, seharusnya mereka harus rela, ya. Karena ini Indonesia, ya. Dari berbagai suku bangsa ada di sini. Agama. Dan kita juga harus sadarkan bahwa mayoritas suku Jawa pun banyak yang masih miskin dan terbelakang loh. Ya, apalagi suku-suku di luar Jawa jelas termarginalkan. Ya. Jadi 76 tahun merdeka ini pertanyaan yang buat mereka, kenapa Indonesia tetap terbelakang? Sementara sudah dipimpin oleh yang kita anggap besar kayak Soekarno sampai Jokowi ini tetap terbelakang. Kenapa? Ya. Karena tidak ada kejelasan, tidak ada keadilan. Negara ini udah kayak sampah di tengah laut aja, nggak jelas mau kemana. Ya, ya kembali lagi Pak, nanti tergantung dari pemilihnya. Mudah-mudahan Galarua bisa menyadarkan masyarakat, membuka mata. Jangan kita lihat Harus dari bisa, suku Pak. atau agama. Harus Ya. bisa Pak, harus bisa bisa. Pak. Untuk itulah kita bentuk Pak. Ya, jangan masyarakat umum ini dibodohi dengan suku dan agama. Jangan. Kalau target kita untuk maju, adil sejahtera, bahkan suku mayoritas, agama mayoritas bisa menjadi fungsi kontrol aja. Misalkan Benny Wenda yang pimpin Indonesia, mereka bisa kontrol. Benny Wenda bisa mengarahkan sesuai tujuan yang tertulis, yang diinginkan. Sehingga bisa kita kontrol. Kalau sekarang siapa yang mau kontrol siapa? Kalau udah semua sama-sama, ya kan, satu suku atau satu agama. Jangan takut kita berselisih paham, nggak perlu. Ada TNI, ada Polri, apabila melakukan kriminal mereka bertindak. Tapi selama kita diskusi, kita untuk mencapai satu tujuan yang baik, biarkan aja kita selisih paham, lemparan kursi juga nggak apa-apa di ruang legislasi. Ya, yang penting tujuannya tercapai. Sekarang kan tidak. Damai, aman, tapi semua korupsi, semua terbelakang. Rakyat korban dibodohin aja. Nah, jadi intinya Pak, dengan judul ini Ahok dan Benny Wenda, intinya bukan harus mereka, tapi bagaimana masyarakat yang non-Jawa, apalagi yang bukan khilafah, harus maju. Beranikan diri. Kita dukung. Kalau toh nanti akhirnya Ahok dan Benny Wenda ya bisa terjadi, ya miracle juga sih. Ya, mudah-mudahan. tuh bisa jadi loh Pak, kalau kita habis-habisan begitu all out. Kampanye kita Pak, kampanye Ya, kita. udah. Nggak ada yang Sama mungkin, Pak. Robi. Sama Nggak ada yang Robi. mungkin. Dulu pertama bikin angket menarik minat partai, baru kampanye. Loh, enggak, gini Pak Santi Ambar.
Kalau Benny Wenda nggak bisa jadi presiden tuh bodoh. Dia punya gunung emas kok. Bisa nggak jadi presiden gimana sih? Kita kata kuncinya udah dapat Pak Paul, tenang aja Pak. Nah iya makanya. Kalau sampai Benny Wenda nggak bisa jadi presiden, itu dia saking bodohnya orang tuh. Punya gunung emas nggak bisa jadi presiden Indonesia. Itu si Sultan Jogja aja nggak punya, cuman punya doang aja bisa jadi Sultan Jogja kok. Pak Paul, Itu Benny Benny Wenda nih, doang Pak itu Paul. bisa jadi Sultan Jogja. Kenapa Benny Wenda punya gunung emas nggak bisa jadi presiden Indonesia? Jadi Pak Paul, itu nasionalismenya Sultan itu gimana? Masa mau lewat jalan tol dari situ nggak boleh sama dia? Coba. Itu kan kepentingan umum itu. Nah, saya maksudnya gini Pak Paul, karena sistemnya itu kan adalah partai yang mencalonkan, maka kita tarik kita bikin dulu partai kita bikin angket. Nah, mereka kan baca, wah luar biasa. Partai NWP itulah partai OPM kan? Iya, itu kan kalau itu sudah ditangan itu. Sudah ditangan itu. Pokoknya kalau Benny Wenda nggak jadi presiden, Papua lepas gitu aja kan. Katanya yang di Aceh, itu sudah ditangan itu. Kita Pak, jangan disebut di sini Pak. Ya, Pak Santi Amer. Ya. Untuk Benny Wenda, dia harus lobby ke Amerika, Pak. Siapa yang menjadi presiden di Indonesia itu suka nggak suka itu ada green light dari Amerika, Pak. Nah, lakukan itu, diam-diam aja, nggak usah diomongin kan. Nggak usah diomongin sekarang. Strategi kita itu, tapi bikin angket, oh ini partai dia, oh ini hebat ini, oh partai yang mendekat, jual-jual mahal mereka, tunggu dulu katanya kan, itu jadi kita bikin peminat rakyat Indonesia ini, wah tinggi nih elektabilitas ini, kalau udah bisa 20% Pak, pasti itu dipinang partai, bisa 20% aja di atas 20% dipinang itu, apalagi yang melakukan itu yang independen, melakukan angket, bukan yang bayar-bayar, wah ini betul-betul ori ini, margin error-nya 1% juga, di bawah 1% luar biasa ini. Kalau polling itu kan margin error 3%, 4%, udah dibayar lagi. Ini objektif sekali. Wah, hebat itu. Ini masukan terakhir dari saya nih Pak Santi Amer. Karena tadi lawan kita adalah khilafah, di luar dari bernegara lah kita bicaranya. Karena lawan kita khilafah, penginjilan jalanan tuh harus diaktifkan sekarang dari kita semua. Harus, karena kita lawannya ini kebenaran. Ya kan, kita ingin menyatakan kebenaran, yang kita lawan ini kemunafikan. Ya, jadi penginjilan jalanan harus aktif nih. Ini sudah ada Damaris ya. Itu kan dia baru memberi makan, dia belum menginjili ya. Jangan disebut nanti atau di lagi. Kan sudah ada Damarkasi kan sudah mulai turun ini. Iya. Di luar Damarkasi dan Damaris lah. Kita sudah siapin. Kalau Damaris memang harus bersih supaya jangan dibilang kita masih makan ada maunya kan. Jadi Damaris harus kasih makan, Damarkasi Markuria. Nggak ada yang backup hukumnya. Oleh karena itu maksud saya di luar Damaris ya dan Damarkasi, kita bukan mereka. Dalam penginjilan kita adalah pribadi masing-masing. Siapa yang mendengar ini, ayo beranikan diri. Penginjilan jalanan. Ya, kita tebar kasih. Nyatakan firman kebenaran, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Gunakan momentum-momentum yang baik di dalam berinteraksi di masyarakat. Nyatakan nama Yesus. Perdengarkan, kuasanya bukan dari kita, Pak. Tuhan Yesus itu namanya aja ada kuasa, mampu melakukan segala perkara. Keajaiban bisa terjadi, Pak. Nanti kalau khilafah itu semua berubah menjadi pengikut Kristus, sejahtera Indonesia. Gini aja deh Pak, sederhana banget sebenarnya Pak. Ya, orang miskin, orang terlantar diurus oleh negara ya Pak. Tetapi kenapa Nitro 26 yang DPO ini yang ngurus? Kan lucu Pak, padahal nggak pakai uang negara Pak. Ya. Jadi kesempatan kita tuh Pak, itu kesempatan kita. Kita lihatnya dari sisi positif, itulah kesempatan kita. Kemudian kesempatan anak-anak Tuhan di Indonesia, lakukan tugas tanggung jawab kita. Kemudian kalau kita mau lihat lagi Pak, orang telantar, orang ODGJ ini Pak ya, dia bugil di jalan, ada yang pria, ada yang wanita. Orang lihat ketawa, dia lupa. Kalau dia telanjang juga sama yang bugil itu di pinggir jalan, diketawain oleh anaknya, dilece-lece tuh Pak. Bukannya dia lindungin orang-orang seperti ini, dibawa kemana kek ya. Tapi negara aja telantarin. Makanya apa yang mau kita lihat lagi, udah 76 tahun kita merdeka. ODGJ ini masih beredar di mana-mana. Makanya ini kesempatan kita kampanye. Tapi kita juga melakukan. Kita bawa mereka, kita kandangin di mana terserah dah. Dan ini kita kerjakan, Pak. Ini kita kerjakan, Pak. Cuman, seperti yang Pak Tobing bilang, harus berjalan dalam kebenaran. Walaupun saya harus seorang diri.
betapa hebatnya Pak Tobing itu. Dimaki orang, dilecehin orang semacam-macam, tapi dia berpedoman. Apapun yang saya alami, saya harus berjalan tegak sendiri, asal itu kebenaran. Makanya kita Nitro 26 ini ya Tuhan kasih hikmat lah ya. Orang mungkin hina-hina, merasa ini itu segala macam, kita dianalisa, dibuat berita-berita hoax, tapi kita nggak berhenti, malah kita sudah buat lagi ini, sudah buat itu lagi. Ini tengok nih, dana sudah ada, kemungkinan kita dipersulit oleh orang yang harus menjalankan undang-undang itu sendiri. Itu kan Departemen Sosial. Kita kasih tahu, kita mau bantu dia, kita sudah ada dananya walaupun mulainya kecil, minta legalitas supaya kita bisa buka tadi, tidak bisa Pak. Ini kan lucu. Padahal undang-undang harus mereka yang lakukan. Ini kita dari grup Nitro 26 ini mau membantu dipersulit. Makanya Pak Pol malam ini bilang apa? Oh udah kita beli truk aja lah, kita beli kendaraan aja. Jadi ini yang kita lucukan Pak. Kita ingin membantu, kita dipersulit. Administrasi, kemarin mau kasih minyak goreng ya, logistik, membagi kepada orang yang membutuhkan, tidak dikasih legalitas. Kan lucu ini Pak. Tapi kita mau ketawa, bangsa kita sendiri. Makanya kita kampanyekan dengan kuat ini Pak, dibarengan dengan lobby. Macam mana cara, nama Benny Wenda dan Ahok, kita kumandangkan Pak. Selebihnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan melihat ini, 4-6 bulan ke depan ini, akan begitu banyak kejadian. Vaksin virus ini ternyata rekayasa yang disetujui oleh WHO. Orang dagang rupanya nih Pak, dagang obat, dagang virus, dan semuanya Pak. Jadi ini kan, ini yang harus kita kerjakan Pak. Kita kampanye negara kita ini Pak. Terima kasih. Ada tambahan lagi nih Pak. Polderi boleh. Siapa yang bisa ini? Ini remah-remah tidak pernah ngomong ini juga, remah-remah ini. Oke. Ya silakan. Silakan. Ya, saya rasa segeralah, nggak apa-apa kita atur nanti ketemu. Ini sesuatu yang bagus menurut saya. Jadi jelas ya. Ketemunya di sini dong. Ketemunya di sini dong. Iya, ntar kita makan dulu, nanti baru kita ketemu di sana. Israel boleh. Ketemu di Israel ya. Jadi nanti saya siapin ya. Ya, jadi seperti kata Pak siapa tadi, Pak Beta Maluku, jadi bukan dua nama itu saja. Jadi ini kan buat awal pembicaraan kita saja. Jadi ya tadi kan tujuannya kalau Benny Wenda masuk, ya pasti otomatis Papua nggak akan merdeka begitu. Tapi saya rasa juga kalau dari Ahok, dari kita yang mimpin misalnya, yang intinya kita mau menyuarakan nggak ada lagi perlakuan diskriminasi, manipulatif, perlakuan yang adil, kesejahteraan buat bangsa dan negara, buat setiap daerah, tidak ada lagi, kita akan tindak tegas tiap perlakuan tindakan-tindakan kerja yang tidak becus, yang korupsi, yang nepotisme, yang menghancurkan bangsa dan negara ini. Dan setiap perlakuan preman-preman agama, pokok kita basmi gitu, kita hajar semuanya, tegas begitu. Kita akan lakukan dalam 5 tahun aja akan kelihatan begitu kalau kita dikasih kesempatan untuk bekerja. Isu-isu itu kita buat, nanti kita bikin strateginya, dan ini yang nanti kita akan negokan ke partai-partai, ya minimal 3 partai yang tadi saya sebut, di mana partai itu yang akan kita lihat yang akan masuk untuk 2024 namanya diterima di KPU ya, yang memenuhi syarat untuk sebagai calon partai pemilu 2024 ya. Nah, saya yakin ini jadi sesuatu yang menarik begitu. Ini justru kita akan melatih lewat Zoom ini, dan bahkan kita akan bangkitkan lagi YouTube yang lain, dan gereja intinya juga orang-orang Kristen dan minoritas juga berpartisipasi penuh gitu, dan kita bangkitkan juga muslim-muslim semua yang cinta bangsa dan negeri ini, seluruh rakyat Indonesia benar-benar cinta bangsa dan negeri ini yang selama ini kita lihat agak luntur begitu. Nah, ini dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini sudah di training ya, selama ini sudah diberikan oleh Pak Tobing, ini bisa jadi sesuatu yang menggelora lagi. Kita lihat nanti semangat 45, semangat
pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini bisa ditegakkan. Nah, ini yang kita akan bikin nanti strategi-strateginya itu begitu. Sehingga ke partai-partai yang 3 itu yang katakan sekarang suaranya ya katakan sekarang kan paling besar dari antara 3 yang saya sebutin itu paling cuma 2%-an, 2, berapa ya mungkin ya 2% atau apa yang Perindo kan tahun lalu berapa tahun yang lalu itu kan 2019 hanya dapat berapa 2% atau apa itu suaranya kan. Nah, jangan-jangan dengan dukungan ini bisa melambung 10%, 20%, bisa 25% meledak, wah, luar biasa begitu. Bisa ini kalaupun nggak sampai minimal dapat 10%. Nah, ini bisa dilirik nama-nama itu. Bisa juga kita mungkin nggak Weni Wenda, bisa juga ke Yeni Wahid ya kan. Bisa juga Luhut siapa nih Pak Luhut ya kan. Macam-macam lah banyak yang kita lihat. Luhut Panjaitan macam-macam begitu. Bisa gitu. Jadi yang kita lihat yang punya integritas, yang punya wawasan, yang benar-benar mau kerja keras, yang benar-benar nggak berharta karun begitu, yang benar-benar nggak munafik gitu. Pokoknya kita mau berantas itu gitu, kita mau berikan yang terbaik buat bangsa dan negeri ini. Saya yakin wah ini akan menjadi gelora yang luar biasa begitu. Semangat aja sekarang aja udah semangat nih. Jadi intinya udah kita atur segera ketemu udah Pak, karena kita udah muak juga nih dengan kalau Pak Suara sudah ngajak ketemu ini Indonesia bakal gempar ini, geger ini. Ya, teman-teman sudah saksikan ya rencana gilanya, di mana kalau kita lihat ya, yang pertama yang mau dijadikan presiden itu adalah Benny Wenda. Ya, Benny Wenda ini adalah tokoh utama pemimpin pemberontakan Papua. Ya, dia membuat Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dalam bahasa Inggrisnya United Liberation Movement for West Papua. Jadi dialah orang nomor 1 di OKB Papua ya, atau OPM ya. Jadi dialah orang nomor 1 di OPM Papua, dan dia sekarang mendapatkan suaka politik oleh pemerintah Inggris ya. Jadi dia sekarang berdomisili di Inggris karena mendapatkan suaka politik, dan dia memerintah ya, atau koar-koar dari sanalah, provokasi-provokasi dari Inggris untuk meminta Papua ini bisa merdeka ya. Dia sibuk menggerakkan lah orang-orang yang ada di Papua untuk terus melakukan serangan kepada pemerintah Indonesia, kepada tentara Indonesia, agar Papua itu bisa merdeka. Jadi ini memang agak parah juga kalau kita bilang ya, orang yang jelas-jelas ini adalah pemberontak. Ya, jadi dia ini memang pemberontak yang kalau kita bilang itu pengkhianat lah. Kalau di Indonesia tentu saja namanya pengkhianat. Ya, jadi dia memang orang nomor 1 ya di KKB Papua. Ya, terus yang saya lucu, bagaimana mungkin seorang pemberontak nomor 1 malah dijadikan presiden ya. Terus dikatakan dia punya gunung emas. Ya, dia punya gunung emas. Sejak kapan Benny Wenda punya gunung emas? Yang punya gunung emas itu adalah negara Indonesia yang ada di Papua. Memang lokasinya di Papua, tapi itu milik Indonesia, milik negara kita coy, bukan miliknya Benny Wenda. Ya, ini mimpi apa sih kalian gitu kan? Ingin mengklaim kekayaan alam negara untuk pribadi kalian. Ini jadi mirip sama Luga lama-lama ya. Luga selalu mengatakan bahwa emasnya Papua itu akan dikerok sama dia, akan dipakai sama dia untuk misi penginjilannya. Ini sama gitu. Sama-sama punya mimpi yang ngawur. Mimpinya adalah emas atau gunung Freeport itu jadi milik pribadi, kan ngaco ya. Terus yang harus teman-teman ingat juga, memangnya Benny Wenda mau jadi presiden Indonesia Jaya 2024? Ya, sejak kapan dia mencalonkan diri untuk presiden Indonesia? Dia itu pengen Papua merdeka, bukan seluruh Indonesia. Dia juga nggak pengen jadi presiden Indonesia ya. Terus yang kedua, wapresnya Ahok gitu ya. Ini lebih ngaco. Apakah Ahok mau? Malah salah-salah Ahok emosi ya. Mungkin kalau Ahok ditarik-tarik terus, salah-salah Ahok tuh kalau ketemu Paul Jang diludahin si Paul Jang ini ya. Si muka pantat ini salah-salah diludahin. Kenapa? Kamu jual-jual nama orang. Ya, Oten sering sekali menggunakan nama Ahok untuk dibentrokkan ya, bentrokkan dengan umat Muslim. Ya, jadi sering Ahok tuh digunakan gitu. Macam dibilang kutu Ahok akan turun gitu kan, kutu Ahok turun ke orang-orang GBI gitu kan. Padahal Ahok sendiri nggak pernah mengutuk orang GBI, GPDI, dan lain-lain gitu. Tapi selalu digunakan nama dia oleh si Babi Jong ini. Jadi si muka pantat ini suka kali jual nama orang. Ya, ini untung Ahok nggak tahu. Kalau Ahok tahu, kurasa diludahin si Paul Jang ini ya.
saya belum ada acara pula ketemu dengan keluarganya Ahok ya. Saya sama bibinya kenal ya, karena kalau acara keluarga kami ada ketemu, ya saya satu marga sama Ahok, marga kami sama, jadi kalau acara keluarga ada gitu, tapi bibinya Ahoknya jarang sekali muncul. Ya, jadi kalau kita bilangin ini mungkin si Paul Jang ini akan diludahin gitu, jual-jual nama orang sembarangan ya. Ahok sendiri pun nggak pernah berminat jadi wakilnya Benny Wenda ya. Terus Menteri Luar Negerinya Dr. Koni, astaga ya. Inilah, memangnya kamu pikir jabatan Menteri Luar Negeri itu jabatan apa? Terus ini mana orang-orang politisinya gitu? Semua jabatan suka-suka pantatnya ya. Tapi ya udahlah, sisanya itu semua sampah kalau saya bilang ya, makin ke bawah. Setelah 3 nama ini sisanya sampah semua. Ya contoh Mensos Dr. Risma, ya Menteri Pertahanan yang paling ngaco ya, Menteri Pertahanan ya si Junius Tobing. Aduh, Junius Tobing ini di tentara saja nggak dipakai loh. Dia sebelum pensiun tuh udah dikasih kursi dingin gitu. Memang orang yang nggak dipakai di tentara sehingga sakit hati dengan tentara, ya sakit hati karena nggak dapat posisi apa-apa. Sekarang jadi ikut pemberontakan ecek-ecek ya, pemberontakan abal-abal yang dibuat oleh Paul Jang. Saya nggak tahu nih ya, mungkin karena orang udah tua jadi nggak ada kerjaan ya, daripada di rumah jadi pikun, terakhir jadi ikut-ikutan aneh-aneh. Ya inilah si Junius Tobing itu. Ya manusia yang nggak ada kerjaan karena udah tua, supaya nggak pikun ya udahlah ikut-ikutan lucu-lucuan, gabung kepada si Paul Jang si muka pantat ini. Ya ini kan ngaco gitu kan. Terus belum lagi yang jadi menteri agamanya si Paul Jang ya. Tentu saja Paul Jang ini selalu mengincar menteri agama. Ya. Jadi ini apa-apaan gitu lah. Ini kadang mereka ini jago stand up ya kalau saya bilang ya. Lebih jago stand up komedi karena nggak ada yang mereka kerjakan gitu. Kalaupun ada yayasannya, yayasan yang istilahnya membantu orang di Indonesia itu kenapa? Karena oten-oten memang rajin donasi. Mereka beruntung gitu kan. Di Kristen itu oten-otennya benar-benar suka membantu. Tapi ya mereka lakukan tuh tak apa-apa gitu. Ya, karena nggak punya pilihan aja oten-oten ini gitu. Mau kasih ke siapa duitnya gitu. Ya udahlah ke Paul Jang aja gitu ya lewat yayasannya. Karena dianggap yayasannya ada kerjaan juga gitu. Tapi memang di kekristenan tuh suka yang aneh-aneh gitu. Suka sekali kalau ada kelompok yang Islamofobia. Ya. Beda dengan Muslim gitu. Nggak ada Muslim yang Kristen fobia. Nggak ada Muslim yang sibuk menggaungkan yang namanya Kristen fobia. Ya, yang ada kita yang ditampar gitu. Kalau ada umat Muslim yang Kristen fobia, itu umat Muslim akan otomatis menampar orang itu. Akan langsung dihajar duluan sesama Muslim. Ya, jadi beruntunglah oten-oten ini. Dan mereka memanfaatkan hal tersebut karena tahu bagaimana orang Kristen itu suka donasi, suka membantu orang lain, dimanfaatkan oleh manusia yang bernama Paul Jang ini. Inilah jahatnya si Paul Jang ini. Ya, menggunakan ketulusan hati dari para oten-oten untuk menguntungkan dirinya sendiri. Inilah yang sebenarnya nggak boleh ya. Dan yang saya ngakak adalah kemarin minta Papua merdeka, sekarang kok mau jadi presiden dan kabinet di negara Indonesia gitu. Apa nggak jadi Papuanya merdeka? Ya, ini gimana sih kok jadi Indonesia pula sekarang yang dibahas gitu kan? Terus partainya mana? Aduh, saya kadang-kadang lihat Paul Jang ini nggak sadar gitu. Orang-orang sudah pada mulai ninggalin dia, orang-orang sudah mulai tahu kelakuan dia, bagaimana bejatnya si manusia ini. Ya, tapi entah kenapa yang di dalam ini mungkin karena kecipratnya lumayan ya. Kalau kayak Ko Alengso kan dia memang orangnya jujur, kita bisa rasakan gitu ya. Dia di Belanda juga udah hidup cukup gitu, dari kerjaan dia udah cukup, nggak perlu untuk aneh-aneh. Dia memang niatnya bantu orang yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang di dalam ruangan Paul Jang ini kan memang kebanyakan pengangguran-pengangguran yang memang pengen dapat duit dari hal ini, ya dari membuat yayasan ini, dari donasi-donasi supaya mereka bisa keciprat juga gitu. Bagaimana si Abdullah itu ya, terus ada si Pute gitu kan. Si Pute itu kan memang nggak ada kerjaan, udah saya cek gitu. Ya, si Pute itu memang pengangguran yang memanfaatkan si Paul Jang ini untuk dapat duit. Jadi semuanya itu saling menguntungkan. Semuanya simbiosis mutualisme. Ya, di sini butuh orang di Indonesia, yang di Indonesia juga butuh duit dari donasi. Oten-oten yang nyumbang butuh orang yang berani menghujat Islam. Ya, orang yang berani berada di garda terdepan untuk menyerang Islam. Jadi mereka ini semua ya saling menguntungkan. Itulah klub, bisa menyatu mereka. Karena mereka semua ya pengkhianat ini, sama-sama pengkhianat negara kita. Jadi bagi oten-oten, tolong sadarlah. Ya, capek sebenarnya saya bahas yang ginian. Berapa banyak ya tipuan Paul Jang yang sudah kita bongkar, dan bukan dari kami aja, bukan dari pihak Muslim, dari pihak Kristen juga udah bongkar ya.
bagaimana dia memanipulasi seakan-akan ada 300 umat muslim yang dia baptis, padahal nggak ada. Ya, kayak dilangkat saja. Baru desas-desus ya. Baru rumor ada misionaris yang melakukan penginjilan di sana. Kalian lihat beritanya langsung heboh. Apalagi kalau ada 300 umat muslim atau warga muslim yang jadi oten, itu satu provinsi heboh itu. Itu langsung dari pemerintah pusat malah turun, bukan provinsi lagi, bukan MUI Provinsi Jawa Timur yang turun, malah mungkin MUI pusat yang turun tangan untuk ngecek keberadaannya, ya kebenaran dari berita tersebut. Akan heboh satu nasional kalau sampai 300 orang murtad, ya. Karena 30 aja pun udah heboh, apalagi kalau sampai 300. Jadi ini Paul Jang ini mengada-ngadanya kelewatan, dan itu sudah dibantah juga oleh pihak Kristen gitu kan. Jadi teman-teman Kristen yang menonton, saya harap bisalah, ya. Seberapa benci Islam pun kalian, tolong jujur. Ya, karena kejujuran itu paling penting gitu. Kalian benci Islam boleh, tapi tolong jujur gitu. Kenapa harus dengan cara tipu-tipu? Apakah memang sebegitu bencinya kalian dengan Islam sehingga ya udahlah saya jadi penipu pun nggak apa-apa gitu, menghalalkan segala cara? Apa sampai sedepresi itunya kalian untuk menghadapi Islam? Ya, udah sampai taraf yang seperti itu? Saya rasa enggak lah. Kita di Indonesia ini selama ini bergandengan dengan bagus kok, nggak ada itu negara khilafah gitu. Umat Muslim pun dari awal sudah menentang ya rencana khilafah atau apapun. Nah, itu segelintir oknum. Dan yang menghajar mereka juga bukan orang Kristen ya. Yang menghajar khilafah itu yang istilahnya punya rencana-rencana yang seperti itu kan juga dari pihak Muslim yang melawannya, bukan dari pihak Kristen yang melawannya. Jadi aneh sekali kalau kalian malah menuduh ya pemerintah yang benar-benar udah jelas gitu kan. Terus udah jelas-jelas Islam di Indonesia ini begitu toleransinya sangat tinggi ya, nggak aneh-aneh gitu. Tetapi tetap dihujat. Kalian lihatlah kemarin si Deborah di Nigeria. Nigeria itu Islamnya nggak sampai 50%. 49, sekian. Orang Kristennya juga banyak. Buktinya orang Kristennya juga menerima kalau hukum itu menggunakan hukum kalau penghujatan kepada agama dikasih mati. Karena orang Kristennya juga sadar yang namanya penghujatan kepada agama ini nggak boleh. Mereka juga setuju gitu kan. Jadi bukan hujat Islam aja yang dihukum mati. Hujat Kristen pun dihukum mati. Jadi clear gitu, sama-sama enak jaganya. Kalau kalian kan di Indonesia ini selalu merasa terjolimi, entah dimanapun dijoliminya gitu. Selalu bermental victim, ya. Tolonglah tinggalkan mental seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Ya semoga ini bisa menjadi hiburan dah dan edukasi bagi teman-teman agar hati-hati ya kepada kelompok oten-oten ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.